Distribusi probabilitas diskrit yang terakhir akan kita pelajari adalah distribusi probabilitas Poisson. Jadi yang dimaksud dengan percobaan Poisson itu adalah suatu percobaan menghasilkan variabel acak X yang menyatakan banyaknya sukses dalam daerah tertentu atau selama interval waktu tertentu. Jadi biasanya digunakan ini ya, keywordnya di interval waktu tertentu. Jumlah X dari keluaran yang terjadi selama satu percobaan Poisson disebut variabel random Poisson atau variabel acak Poisson, dan distribusi probabilitasnya disebut distribusi Poisson. Penggunaannya ini biasanya digunakan untuk menghitung peluang terjadinya peristiwa menurut satuan waktu, ruang atau isi, luas panjang, seperti misalnya banyaknya penggunaan telepon per menit, banyaknya kesalahan ketik per halaman buku, banyaknya mobil yang lewat selama 5 menit, dan seterusnya. Kemudian, distribusi Poisson ini juga bisa digunakan untuk menghitung distribusi binomial dengan ketentuan nilai n-nya yang besar, lebih besar sama dengan 30, dan p-nya yang relatif kecil atau kurang dari 0,1. Jadi jika X itu menyatakan banyaknya sukses yang terjadi, kemudian lambda atau mu, jadi ini ada yang menyimbolkan dengan mu, adalah rata-rata banyaknya sukses yang terjadi dalam interval waktu atau daerah tertentu, kemudian E ini nilainya adalah 2,718, dia merupakan bilangan logaritmik natural, maka untuk menghitung peluang Poissonnya atau formulasi untuk distribusi Poissonnya, di sini P X titik koma lambda atau mu ya, jadi yang pakai mu sama dengan E pangkat minus lambda kali lambda pangkat X per X faktorial. X itu tadi variabel acaknya ya, banyaknya sukses bisa 0, 1, 2, dan seterusnya. Rataannya untuk distribusi Poisson adalah N kali P, untuk variansinya juga N kali P. Contohnya, di sini ada suatu perusahaan telepon memberikan 1000 pilihan pesawat telepon sebagai kombinasi warna, tipe, fungsi, dan lain-lain. Sebuah perusahaan membuka cabang baru dan tersedia 200 sambungan telepon di mana setiap karyawan boleh memilih pesawat telepon sesuka hati. Asumsikan bahwa ke-1000 pilihan tersebut adalah equally likely atau ini punya kesetaraan atau probabilitasnya sama ya di antara 1000 pilihan tadi. Berapa probabilitas bahwa sebuah pilihan tidak dipilih satu orang, 2 orang, atau 3 orang karyawan. Maka di sini yang diketahui adalah N kecilnya adalah 200, tersedia 200, kemudian probabilitasnya adalah 1/1000 karena ada 1000 pilihan dan setiap pilihan itu sifatnya equally likely, jadi punya kemungkinan atau probabilitas yang sama, maka di sini peluangnya untuk terpilih itu 1/1000. Sehingga di sini lambdanya atau mu-nya adalah N kali P atau 0,2. Yang ditanya adalah peluang tidak dipilih berarti P0, P1, P2, dan P3. Nah, kalau kita pakai formulasi yang tadi untuk menghitung P0, P1, P2, P3, kita mulai dari P0 itu berarti sama dengan E pangkat minus 0,2 pangkat minus lambdanya atau mu-nya dikali dengan 0,2 dipangkatkan dengan 0 dibagi dengan 0 faktorial. Jadi dipangkatkan dengan X-nya dibagi dengan X faktorial. Sama dengan 0,8187. Begitu juga peluang 1 yang terpilih atau P1, berarti ini E pangkat minus 0,2 kali 0,2 pangkat 1 dibagi 1 faktorial. Dan seterusnya, ini untuk mencari nilai P0, P1, P2, dan P3. Nah, selain menggunakan rumus tadi, kita juga bisa menggunakan bantuan tabel distribusi Poisson yang ada di sudah saya share, ada di lampiran buku Walpole di halaman belakang. Tapi kalau di Walpole di sini yang tertulis adalah mu ya, simbolnya bukan lambda. Jadi lambda ini sama dengan mu, sama aja.
Nah, kalau menggunakan tabel distribusi Poisson, di sini kita harus tahu nilai mu-nya atau lambdanya, kemudian nilai x-nya juga, kemudian angka di dalam tabel ini menunjukkan peluangnya. Nah, tetapi peluang yang ada di dalam tabel distribusi Poisson itu adalah peluang akumulasi atau peluang x kurang dari sama dengan. Jadi peluang yang ada di sini adalah peluang x kurang dari sama dengan. Nah, kalau di soal tadi yang diminta adalah mencari nilai peluang x sama dengan, tepat sama dengan, maka ini harus diubah dulu bentuknya menjadi x kurang dari sama dengan. Kalau kita mau pakai distribusi, mau pakai tabel Poisson. Berarti di sini untuk px sama dengan 0, kalau 0 itu kan berarti belum akumulasi ya, memang nilainya bisa langsung kita cari di tabel Poisson. Maka di sini px sama dengan 0 kita cari di tabel Poisson. Diketahui lambdanya adalah 0,2, kemudian x-nya 0, maka di sini nilainya adalah 0,8187. Kemudian yang kedua px sama dengan 1. Nah, untuk mencari nilai px sama dengan 1, karena di tabel Poisson itu bisanya mencari nilai px kurang dari sama dengan, maka di sini kita ubah bentuknya menjadi px kurang dari sama dengan. Maka untuk mencari px sama dengan 1 itu nilainya sama dengan px kurang dari sama dengan 1 dikurangi dengan px sama dengan 0. Sehingga px kurang dari sama dengan 1 kita cari di tabel Poisson, x-nya 1, lambdanya 0,2. 0,9825. Kemudian px sama dengan 0-nya adalah tadi 0,8187. Sehingga hasilnya adalah 0,1638. Tuh, jadi ini prinsipnya sama dengan ketika kita menggunakan tabel binomial ya. Jadi binomial itu kan juga peluangnya adalah peluang x kurang dari sama dengan. Kemudian yang px sama dengan 2, caranya juga sama. Px sama dengan 2 itu berarti kita mencari nilai peluang x kurang dari sama dengan 2. Atau ini saya gambarkan misalnya di sini. Kita yang mau kita cari ini ada 2. Ini 1, tuh ya. Nah, yang mau kita cari itu adalah nilai yang ini. Tepat x sama dengan 2. Sedangkan yang bisa kita cari di tabel adalah nilai px kurang dari sama dengan. Sehingga untuk tahu nilai ini, itu adalah kita cari dulu nilai px kurang dari sama dengan 2. Berarti nilai yang ini, P2, P1, dan P0, ini kita cari di tabel Poisson. Ini berarti kan ini nilai ini, titik-titik ini adalah karena diskrit maka saya tulis titik-titik ya. Ini adalah nilai px kurang dari sama dengan 2 dikurangi dengan px kurang dari sama dengan 1 dikurangi dengan P1 dan P0. Jadi ini di sini dan di sini. Dikurangi dengan px kurang dari sama dengan 1 ya, ini maksudnya. Nanti hasilnya adalah irisannya, yaitu yang ini. P sama dengan 2. Caranya sama, sehingga hasilnya 0,0164. Begitu juga yang px sama dengan 3. Caranya sama. Contoh soal berikutnya. Jumlah rata-rata kapal tangki minyak yang datang setiap hari di sebuah pelabuhan tertentu adalah 10. Fasilitas pada pelabuhan itu dapat menangani paling banyak 15 kapal tangki per hari. Berapa probabilitas pada suatu hari yang diketahui tangkar-tangkar tersebut harus berbalik arah? Maka di sini yang diketahui pertama adalah rata-rata yang datang setiap hari adalah 10. Maka mu-nya atau lambdanya adalah 10. 10 ini adalah mu atau lambda, dia rata-rata. Kemudian pelabuhan dapat menangani paling banyak 15 kapal. Sehingga kalau yang ditanya adalah probabilitas
tangkar-tangkar harus berbalik arah, maka yang datang berarti lebih besar dari 15 karena maksimal yang bisa ditangani 15. Maka di sini yang dituliskan adalah peluang X lebih besar dari 15 yang ditanyakan. Untuk mencari nilai peluang X lebih besar dari 15, berarti ini 15, kemudian X lebih dari 15 itu kan berarti 15-nya nggak ikut ya, mulai dari 15, 16, 17, dan seterusnya. Nah, yang ditanyakan berarti dari 16, 17, dan seterusnya. Sedangkan kalau menggunakan tabel distribusi Poisson itu yang bisa dicari adalah Px kurang dari sama dengan, maka ini untuk mencari nilai ini, Px lebih besar dari 15 itu berarti kan sama saja dengan total peluang keseluruhan. Total peluang keseluruhan itu kan selalu 1 ya, dari ujung kiri sampai ujung kanan. Itu 1 dikurangi dengan peluang X kurang dari sama dengan 15. 1 ini dikurangi dengan peluang X kurang dari sama dengan 15. Berarti P15, P14, dan seterusnya. Nanti hasilnya adalah irisannya yang sebelah sini. 16, 17, dan seterusnya. Ya, 1 dikurangi Px kurang dari sama dengan 15. Sama dengan 1 dikurangi ini total akumulasi peluang X-nya dari 0 sampai 15 atau Px kurang dari sama dengan 15. Dengan mu atau lambdanya adalah 10. Kita cari di tabel Poisson, nilainya adalah 0,9513 sehingga Px lebih besar dari 15 adalah 0,0487.